Dan pemirsa, sebelum mengumumkan tersangka, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mendatangi Gedung Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun. Hal ini dilakukan setelah adanya gugatan terhadap BPOM menyangkut kasus gagal ginjal akut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendatangi Gedung Kejaksaan Agung untuk bertemu dengan Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun di Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan Kepala BPOM ini meminta bantuan pendampingan hukum terkait gugatan terhadap BPOM di Pengadilan Negeri Tata Usaha terkait kasus gagal ginjal akut. Penny menilai BPOM telah bekerja benar, namun ada kesalahpahaman masyarakat terkait kinerja BPOM dalam mengawasi obat sirop yang menyebabkan gagal ginjal akut. Kepala BPOM justru menuding ada kelalaian dari perusahaan farmasi yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan Kejaksaan Agung telah menerima 3 SPDP, 2 diantaranya dari BPOM dan 1 dari kepolisian, dan diperkirakan akan terus berkembang. Anak-anak baru menerima 2 SPDP, 3 SPDP, 2 SPDP dari Badan POM PPNS, 1 SPDP dari penyidik kepolisian. Ini akan berkembang juga ke depannya. Tadi saya dengar sih masih ada lagi 2-3 yang akan diserahkan SPDP-nya, tapi belum ada nama tersangkanya. Sebelumnya diketahui sekelompok masyarakat dari Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM RI pada 11 November silam. Dalam gugatan tersebut, Komunitas Konsumen Indonesia menilai BPOM telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga pembohongan publik terkait kasus gagal ginjal akut. Menanggapi gugatan ini, BPOM menyatakan siap menjalani proses hukum yang ada dan meminta bantuan Kejaksaan Agung sebagai pengacara pemerintah untuk melakukan pendampingan. Rencananya pemeriksaan terhadap BPOM akan dilaksanakan pada 28 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.